Hermawi Taslim melihat adanya indikasi atau upaya untuk menjauhkan Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo Jokowi. Taslim menyebut kalau itu merupakan politik kompor yang hanya membangun narasi kebencian dari sosok elit politik yang tak disebutkan namanya. Apa hubungannya seorang sekjen PDIP lalu mengutak-atik calon presiden dari Partai Nasdem? Bukankah sebaliknya kalau calon presiden dari Nasdem itu dianggap buruk? Kan bagus bagi PDIP. Artinya peluang menangnya lebih besar karena calonnya buruk. Politik yang penuh trik, yang penuh tricking ya. Jadi padahal kita tahu ya, Istana memang tidak happy dengan Anies Baswedan. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena Anies adalah tokoh yang dianggap bisa mengubah rezim hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang mengenai komporisme, yaitu sengaja orang untuk menjauhkan Nasdem, menjauhkan Anies dengan Jokowi. Padahal memang jauh atau padahal pura-pura jauh, padahal tidak jauh ya. Oke, tetapi ini mengenai persaingan politik yang kadang-kadang ujungnya tidak sehat. Itu yang kadang-kadang kita sedih ya. Padahal kalau kita bicara bersaing secara sehat, ya bersaing saja. Saya misalnya baru saja membaca ya surat dari seorang pengacara, katakanlah pengacara top ya, yang pernah dihukum ya, itu yang meminta kemudian Anies Baswedan untuk ditersangkakan, kira-kira begitulah ujungnya, karena dianggap memperkaya Formula E, kira-kira begitu. Karena kontrak Formula E tersebut harusnya tidak mengikat PJ Heru ya. Padahal kita tahu bahwa PJ harus melanjutkan kebijakan gubernur sebelumnya, karena dia kan bukan orang yang punya mandat langsung sebenarnya. Tapi sekali lagi ini tetap digoreng ya, dan apakah Anies jadi tersangka atau tidak sepertinya tidak bergantung kepada soal genuine hukum, tetapi lebih pada soal yang terkait dengan konstelasi sosial politik, dan ini menyedihkan sesungguhnya. Kenapa begitu? Dari hukum tata negara harus kita paham antara kebijakan dengan tindak pidana. Kalau kebijakannya dianggap keliru ya, maka kebijakan itu harus dikontrol, harus atau bisa dibatalkan. Nah, persoalannya adalah ketika kebijakan itu sudah berjalan tanpa adanya kontrol dari DPRD, tanpa adanya pembatalan dan lain sebagainya oleh mayoritas DPRD, ya kalau jangan kita suara minoritas kita kemudian dijadikan patokan, maka sesungguhnya sudah ada endorsement dari lembaga pengawas tersebut terhadap kegiatan itu. Karena kalau begini caranya, ya semua orang bisa masuk penjara, termasuk juga kereta cepat, termasuk juga MotoGP, ya. Itu bisa masuk penjara. Kenapa? Karena business to business juga, tetapi kemudian deploy uang negara. Dalam kereta cepat, gila-gilaan uang negaranya. Dalam motorbike juga gila-gilaan uang negaranya. Jadi semua bisa masuk penjara gara-gara kita berpikir bahwa kalau ada hal-hal seperti ini, business to business, maka kalau ada uang negara atau uang daerah yang keluar, maka itu adalah tindak pidana korupsi. Memprihatinkan saudara sekalian ya, kalau kita main politik incar mengincar. Jadi semua disandra, ketua-ketua umum disandra oleh kekuasaan istana. Jadi mereka menyandra. Kalau misalnya kasus minyak goreng misalnya, siapa yang disebut? Ketua umum partai politik. Kasus durian kardus, siapa yang disebut? Ketua umum partai politik. Kasus soal hutan, siapa yang disebut? Ketua umum partai politik. Jadi tidak ada ketua umum partai politik yang tidak bermasalah kalau begitu. Nanti dicari-cari juga
termasuk misalnya yang sekarang menjadi menteri, dicari juga masalahnya. Jadi so easy untuk kemudian menyalahkan orang dengan kasus-kasus yang sifatnya administratif. Apalagi anggaran, misalnya anggaran yang terkait dengan menteri-menteri itu besar, ya. Jadi semua orang kemudian akan masuk penjara kalau begitu caranya. Coba kita bacakan ya. Nasdem singgung oknum politik kompor yang ingin jauhkan Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, melihat adanya indikasi atau upaya untuk menjauhkan Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo Jokowi. Taslim menyebut kalau itu merupakan politik kompor yang hanya membangun narasi kebencian dari sosok elit politik yang tak disebutkan namanya. Banyak juga ini politik kompor. Politik kompor ada oknum elit politik di partai itu, hanya itu yang ngomong. Itu terus yang ngomong, yang lain tidak ngomong. Coba menjauhkan Anies Baswedan dengan Jokowi. Membangun narasi-narasi kebencian, kata Taslim saat diskusi bertajuk utak-atik tiket capres, ya, bersama kedai kopi. Kendati begitu, upaya untuk menjauhkan Anies dengan Jokowi itu seakan terbantahkan saat prosesi pelepasan posisi Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara. Menurutnya saat itu Jokowi menerima Anies Baswedan yang purna bakti sebagai orang nomor 1 di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Tapi Anies diterima oleh Pak Jokowi, tidak sembarang Jokowi menerima orang, tidak sembarang orang diterima, kata Taslim. Atas hal itu dirinya menilai kalau upaya untuk mengintervensi Anies dengan politik kompor seperti yang dilakukan elit politik yang dimaksud sudah tidak mempan. Ini yang kita happy sekarang adalah upaya pengomporan presiden nggak mempan. Politik kompor tidak laku dan disitulah kematangan kita, tukas dia. Diberitakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait momen Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Surya Paloh di acara HUT Partai Golkar. Awalnya awak media menanyakan perihal momen pertemuan itu yang terkesan Jokowi enggan berpelukan dengan Surya Paloh. Hasto menilai bahwa justru Surya Paloh yang kini lebih erat berpelukan dengan Anies setelah dideklarasikan sebagai calon presiden. Setahu saya kan yang suka peluk itu kan Pak Surya dengan Pak Anies, ya. Kalau dengan Pak Jokowi kan ya beliau menunjukkan seperti itu, ya, kata Hasto. Hasto pun menegaskan bahwa hal ini tak usah menjadi isu politik karena rakyat pun sudah menyadari dan tahu siapa yang paling akrab. soal akrab mengakrab pun kemudian jadi masalah, ya. Oke. Nggak usah jadi isu politik seperti itu. Rakyat juga sudah tahu, ya. Yang akrab itu kan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Anies. Ia juga menyebut pidato Presiden Jokowi terkait sosok capres agar mencari sosok pemimpin yang baik, sehingga dianalogikan dengan pilot dan co-pilot yang membawa tanggung jawab besar bagi keselamatan bangsa dan negara. Semua harus dilakukan dengan hati-hati. Itu kan dari sosok presiden yang bisa kita maknakan bahwa di dalam mencari sosok pemimpin, ya harus betul-betul sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik, terang Hasto. Nanti kita kita akan singgung kenapa salahnya ini menurut saya aneh. Bukannya kalau Nasdem buruk calon presidennya kan untung PDIP, ya, karena dia akan menang, ya. Ditegaskan juga pernyataan Jokowi bisa dimaknai bahwa dalam mencari pemimpin harus betul-betul memiliki rekam jejak yang baik. Track record kepemimpinan yang bangun prestasi itu yang diharapkan oleh Pak Jokowi yang juga dihimati oleh PDI Perjuangan, pungkasnya. Sebelumnya momen salaman Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar viral di media sosial. Jokowi disebut menghindar dari Paloh yang ingin memeluknya. Tampak Paloh sudah memegang punggung kanan Jokowi seperti hendak memeluk, namun Jokowi tampak seperti menghindari momen tersebut. Hingga akhirnya ketum Nasdem tersebut menepuk tangan sebelah kiri Jokowi dan dibalas Jokowi menepuk pundak Surya Paloh. Sobat era sekalian, inilah kalau kita bicara soal kedewasaan politik. Banyak tema yang kita bisa refleksikan dari momen seperti ini, ya. Pertama soal menjauhkan, ya. Kalau kita bicara menjauhkan, pertanyaannya adalah apakah Anies dan Jokowi itu dekat? Itu kan masalahnya, ya kan? Saya kok tidak melihat bahwa Anies adalah orang dekat Jokowi. Justru yang terjadi
seperti kata Rocky Gerung juga, istana beroposisi terhadap DKI. Bukan terbalik ya. Jadi istana dan gerombolannya dan orang-orang di sekitarnya itu beroposisi terhadap Anies Baswedan. Dan ini aneh, karena yang dioposisiin itu adalah level pemerintahan di bawah. Kalau Anies beroposisi terhadap Jokowi itu benar, karena dia level pemerintahnya di bawah dan dia tidak dalam satu arus. Itu begitu ya. Lalu soal keakraban itu ya kita bisa dekat bisa tidak. Tapi sebagai bangsa ya kita harus mengikuti hukum-hukum administrasi ya. Jadi hukum administrasinya adalah kalau sudah selesai berpamitan itu biasa saja. Itu satu. Oke. Jadi saya tidak menganggap bahwa Anies dan Pak Jokowi itu adalah tokoh yang saling berdekatan. Terutama setelah Pak Jokowi memilih untuk mereshuffle Anies Baswedan, saya kira hubungan mereka tidak sedekat seperti sebelumnya ya. Kira-kira begitu. Apalagi kadang-kadang Anies secara halus menyindir Jokowi. Nah, tetapi jangan lupa kabinet Jokowi juga rame-rame beroposisi terhadap Anies. Itu satu. Oke. Dan kita tahu bahwa Anies adalah sosok yang tidak dikehendaki istana so far. Siapa saja? Ya, kita sebutkan orang-orang istana Jokowi, mungkin Luhut Bin Sarpanjaitan, mungkin juga orang-orang di sekitar kekuasaan, mungkin juga para buzzernya dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, sobat era sekalian, kenapa seorang Hasto kemudian sampai ingin mencampuri calon presiden dari Nasdem? Itu aneh menurut saya. Dan kenapa dia tidak rewel dengan calon presiden dari Gerindra yang notabene adalah Prabowo Subianto? Kan aneh. Apa hubungannya seorang sekjen PDIP lalu mengutak-atik calon presiden dari Partai Nasdem? Bukankah sebaliknya kalau calon presiden dari Nasdem itu dianggap buruk, kan bagus bagi PDIP. Artinya peluang menangnya lebih besar karena calonnya buruk. Yang kedua. Yang ketiga juga aneh. Kenapa Presiden Jokowi perlu mengintervensi partai-partai politik yang ingin mencalonkan presiden di 2024? Kan dia bukan lagi calon, kecuali kalau dia masih periode pertama. Kalau masih periode pertama, itu kurang ajar ya. Karena dia mau nyalon lagi, tiba-tiba Anda sudah mencalonkan orang lain dan masih berada dalam pemerintahan. Itu kurang ajar. Tapi ini kan nggak ada kaitannya. Yang namanya Jokowi kan tidak akan nyalon lagi. Karena dia tidak nyalon lagi, wajar partai-partai itu mencari calonnya sendiri sejak sekarang. Karena perlu diperkenalkan. Jadi kalau kita tidak mendeklarasikan calon, kapan lagi? Pertanyaannya adalah, masa calon itu harus didikte oleh seorang presiden? Walaupun saya tahu Presiden Jokowi menginginkan 2 calon, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dia tidak menginginkan Anies menjadi calon presiden. Nah, mungkin itu kemarahannya terhadap Partai Nasdem yang akhirnya membuka peluang Anies terbuka setelah sebelumnya mengcapture atau mengakomodasi Partai Amanat Nasional untuk masuk dalam pemerintahan sehingga oposisi itu memiliki kursi kurang dari 20%, yaitu Demokrat dan PKS. Dan pagi-pagi Sekjen Hasto sudah mengatakan tidak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Jadi sahabat era sekalian, ini hal yang menurut saya politik yang penuh trik, yang penuh tricking ya. Jadi padahal kita tahu ya, istana memang tidak happy dengan Anies Baswedan. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena Anies adalah tokoh yang dianggap bisa mengubah rezim hari ini. Ya. Tokoh yang bisa dianggap mengubah rezim hari ini. Nah, mereka menginginkan rezim itu tidak berubah. Kalau yang menang adalah katakanlah Ganjar Pranowo, maka betul-betul kelanjutan. Kalau yang menang Prabowo, mungkin juga Prabowo lebih mau berkompromi dengan rezim hari ini. Kalau kita bicara rezim itu sebuah bangunan kekuasaan yang tidak saja diisi oleh orang-orang yang secara formal memerintah, tapi juga behind the scenes-nya ya. Tokoh-tokoh yang ada di belakang layarnya, terutama tokoh-tokoh yang kuat dari sisi ekonomi yang kadang-kadang kita katakan oligarki. Jadi itu beberapa catatannya ya. Saya merasa aneh ya. Memang kalau seandainya Anies berjauhan atau tidak dekat Jokowi masalah? Enggak masalah. Justru Anies perlu menjadi antitesis dari pemerintahan sekarang. Bisa dibayangkan sekarang kalau misalnya Anies itu sama persis dengan Jokowi, sama persis dengan Ganjar, sama persis dengan Prabowo. Maka kita tidak punya alternatif kepemimpinan ke depan yang barangkali jauh lebih baik. Dan jangan lupa,
tingkat kepuasan terhadap pemerintah sekarang turun tinggal 62,1%. Artinya kita memang butuh sebuah pemerintahan dan rezim yang baru yang barangkali jauh lebih menjanjikan sebagai new hope ya. Nah, kalau persepsi new hope itu mungkin saja Anies Baswedan, tapi jangan lupa upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan kencang sekali. Jadi kalau seandainya KPK mau go forward, dukungan sudah muncul di mana-mana untuk mengkriminalkan Anies ya. Termasuk yang tadi saya katakan dari seorang lawyer senior yang barangkali baru keluar dari penjara juga ya, saya kira ya. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita Teguh Santoso, kenapa Anies? Siapa Anies? Seberapa besar kekuatan Anies? Kenapa Pak, apalagi nih? Kenapa Pak Anies menjadi the common enemy? Apakah sebegitu berbahayanya beliau? Apakah di 2024 bakal menjadi rise of the right wing movement? Ya kan? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya ya. Kalau oligarki itu kuat secara ekonomi, 5 keluarga itu menguasai 40% GDP, kemudian mungkin kurang dari 100 orang menguasai 80% GDP, kenapa takut? Kira-kira begitu kan? Kenapa takut? Nah, mungkin saja yang mereka khawatirkan adalah ledakan partisipasi. Jadi kalau ada people participation in election, mereka khawatir karena itu adalah kekuatan yang akan membuat ketar-ketir oligarki kekuasaan ini. Tapi kalau presidennya sudah bisa dikendalikan, enak mereka ya. Jadi begitu Sobat Era sekalian ya. Walaupun saya nggak yakin kalau Anies berkuasa akan berubah secara drastically ya, secara drastis. Karena apa? Ketika dia memimpin DKI saja, nggak ada hal-hal yang misalnya menunjukkan kemudian tiba-tiba DKI menjadi sangat kanan. Orang gereja, pembangunan gereja juga diloloskan lebih banyak daripada pembangunan masjid. 30 gereja melawan berapa? Cuma belasan masjid ya. Jadi kalau kita lihat latar belakang Anies itu latar belakangnya pendidikan modern semua. Tidak ada pendidikan agama dalam pengertian formal. SD-nya di Jogja, SD umum. Kemudian SMP-nya juga SMP umum. SMA-nya SMA umum. Kemudian S1, S2, S3-nya umum. Bahkan S2 dan S3-nya di Amerika Serikat. Jadi tidak ada jejak kanan di Anies yang perlu dikhawatirkan. Ketika orang pilkada DKI ribut, ya itu kan fenomena dukung-mendukung, biasalah. Orang Prabowo Subianto yang tidak kanan saja didukung oleh kelompok kanan ketika berhadapan dengan Presiden Jokowi. Jadi fenomena sesaat menurut saya jangan terlalu kita khawatirkan. Jadi rezim ini dan pendukung-pendukungnya jadi paranoid. Saking paranoidnya adalah menghadang. Bagaimana caranya agar orang ini tidak nyalon, ya kan? Pertama, dengan merekrut PAN ke dalam pemerintahan biar kursinya tidak cukup. Yang kedua, memasang jerat Formula E yang suatu saat bisa dikapitalisasi untuk menersangkakan. Ternyata Nasdem berani keluar dari sangkar istana. Dia berani mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, sehingga kalau Demokrat dan PKS mengendorse juga, maka jadilah tiket Anies. Padahal tiket itu tak dikehendaki. Ya jangan begitulah kompetisi politik. Sudah presidensial threshold diterapkan, cuma gara-gara ada Anies saja kok tiba-tiba dianggap terlalu bermasalah ya. Itu not good ya. Kita juga ingin ya, kalau memang Ganjar menjadi calon terbaik ya, mau dan mampu melindungi segenap bangsa, ya kita juga senang kalau dia terpilih. Kalau Prabowo juga begitu, kita senang. Intinya adalah kita ingin presiden yang sebaik-baiknya. Kemudian apa tips supaya bisa ngomong sendiri, pidato berjam-jam dengan lancar tanpa teks, seperti pidato Trump, Vladimir Putin, Obama, termasuk RH sendiri. Saya malu. Tipsnya, pertama ya kan, harus biasa. Yang kedua, ya harus banyak baca, ya kan, harus ada ilmu pengetahuannya. In your back mind itu harus ada suatu pengetahuan yang harus bisa disampaikan. Oke. Kemudian apa lagi? Kalau oligarki sudah lengser, bagaimana yang terjadi ke depannya? Saya berharap itu tidak ada. Kalau oligarki sudah lengser yang lama, muncul oligarki yang baru, biasa. Cuman masalahnya adalah presiden yang baik, pemimpin yang baik adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Itu soalnya. Jadi bukan yang dikendalikan oligarki, tapi yang mengendalikan oligarki.
Kemudian penggunaan politik kompor, politik hasutan, politik pemutarbalikan fakta, penggunaan isu politik identitas jelang Pilpres 2024 oleh elit partai tertentu tujuannya untuk jegal Anies. Menjegal Anies dalam pengertian yang fair nggak ada masalah. Artinya gini, mulai ada negatif campaign terhadap calon. Tapi kan ini aneh. Kenapa aneh? Saya katakan, loh, istana saja belum ada calon, ya kan? Prabowo sendiri juga belum ada calon. Anies juga belum tentu bisa nyalon. Kok tiba-tiba sudah ada negatif campaign? Nantilah kalau sudah sama-sama terdaftar di KPU, dinyatakan sebagai pasangan calon, barulah kemudian kita berkampanye. Sekarang ini jegal-menjegalnya nggak sehat. Bahkan jegal-menjegal yang luar biasa adalah dengan kriminalisasi ya. Nah ini ya. Anies koruptor Formula E kok mau nyapres? Waras otakmu, Refli mendukung kadrun korup. Allahu Akbar ya. Jadi sobat era sekalian ya. Sekali lagi saya katakan, kalau korupsi itu ditentukan dari pelanggaran aturan administratif, maka semua orang akan masuk penjara. Ya. Dalam kasus kereta cepat, semua orang yang terlibat masuk penjara. Bahkan Presiden Jokowi sendiri bisa dipenjarakan kalau begitu. Kenapa? Karena Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres yang mengatakan itu adalah business to business. Tapi ternyata kan tidak. Uang negara untuk kereta cepat juga. Bagaimana dengan motorbike? Apakah itu tidak business to business? Business to business juga. Tapi saya nggak cek ya. Tapi rasanya nggak mungkin itu program negara. Jadi banyak sekali program-program yang kadang-kadang tidak bisa ya dilepaskan begitu saja. Belum lagi misalnya klub-klub olahraga yang dibiayai oleh anggaran-anggaran di daerah. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah mekanisme ketatanegaraan di daerahnya dijalankan. Ada peran pengawasan, peran budgeting dan lain sebagainya. Ya, ada endorsement dari DPR dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba seolah-olah bahwa kalau ini programnya Anies, maka nggak perlu dilanjutkan oleh berikutnya. Karena yang namanya program itu harus ada kontinuitas. Ya, contoh misalnya, bisa nggak nanti presiden yang baru mengatakan saya nggak mau bayar utang. Karena itu utangnya multi years. Bukan utang saya. Itu utangnya Jokowi. Bisa nggak? Itu utang loh. Bukan pembayaran seperti Formula E. Ya kan? Bisa nggak? Nanti presiden yang baru mengatakan saya nggak mau bayar utang. Itu kan utang pemerintah lama, utang Jokowi bukan utang saya. Jadi kalau cara berpikir kita hanya hukum administratif bisa menjerat orang, wah gawat. Ya kan? Nanti semua pemimpin akan mengatakan nggak perlu bayar utang. Toh waktu utang nggak ada persetujuan DPR dan diutak-atik lah. Kalau kita bayar itu korupsi, itu melanjutkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Misalnya kereta cepat misalnya, ya. Begitu pemerintahan yang baru mengatakan enggak, saya nggak mau. Ini bukan urusan saya. Mangkraklah proyek itu, ya kan? IKN misalnya. Oh enggak, saya nggak mau keluar duit. Ini kan proyek kamu dan lain sebagainya. Makanya proyek itu ketika dia mau berjalan selalu dia harus dievaluasi. Nah, dalam konteks ini kritik boleh. Saya sendiri menganggap nggak penting lah ke Formula E. Tapi kalau kemudian itu dijalankan dan sukses, lalu diutak-atik, padahal DPRD-nya tidak mempermasalahkan yang mayoritas, maka menjadi aneh kalau kemudian dibawa ke ranah korupsi. Kalau dibawa ke ranah korupsi begitu semua, maka Presiden Jokowi bisa kena korupsi juga. Ya kan? Karena tadi misalnya fenomena kereta cepat, yang perpresnya business to business, tiba-tiba kok ada uang negara yang dideploy ke sana. Gitu loh. Ya. Motorbike coba kita cek. Business to business enggak? Kemudian coba kita cek yang namanya jalan tol, business to business enggak? Jadi jangan terlalu mudah lah untuk mengkriminalkan orang, kecuali memang orang itu nyuap, orang itu menerima sogok dan lain sebagainya, ya wajar lah kalau kemudian diutak-atik. Tapi kalau
tidak terbukti menerima uang, menerima suap dan lain sebagainya, ya jangan terlalu mudah mengkriminalisasi kebijakan. Oke, apalagi ya? Sudah saatnya kita memilih pemimpin untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mengkayakan oligarki. Pilihan rakyat jatuh ke Pak Anies Baswedan. Ya, kita tahulah, artinya bisa iya, bisa tidak. Tapi intinya adalah saya dan kita semua menginginkan yang namanya genuine presidential election. Sebuah pemilihan presiden yang genuine, ya. Ya udah biasa saling cekal di politik, tapi kenapa presiden malah seolah mengatur peta capres? That's the problem, ya. Kenapa Presiden Jokowi langsung turun tangan untuk mengatur siapa yang menjadi presiden, siapa yang tidak? Padahal kalau dia mencontoh seperti SBY membiarkan a fair competition, maka ya kita harapkan siapapun yang dipilih oleh rakyat asal pemilunya jujur dan adil, ya kita legowo. Tapi kalau dari awal mendesain, justru it is a question. Kenapa Pak Jokowi tidak menjadi negarawan, tapi tetap ingin mengontrol Pilpres 2024 yang dia sendiri sebenarnya tidak lagi sebagai presiden. Jadi makomnya harus naik menjadi negarawan. Tapi walau alam ya, kita tidak tahu something behind atau the skenario ya, behind the stage. Kita nggak tahu bagaimana skenario di belakang panggungnya. Sobat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.